untuk materi paparan berikutnya oleh Ibu Rahmita P. Sunjoyo, MPD, atau Ibu Mita. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang tepat asuh, anak tangguh, salah asuh, anak rapuh. Tadi yang disampaikan oleh Bu Nova itu menjadi salah satu tools, salah satu senjata, amunisi bagi ayah dan bunda, ibu dan bapak guru untuk melakukan kegiatannya, pengasuhannya, proses pendidikannya. Sangat senang sekali ya. Jadi nanti kita ketemu kepingan-kepingan puzzle yang mudah-mudahan di akhir dari webinar ini kita semua mendapatkan satu gambaran yang utuh. Dari tadi saya sudah ribut rame nyebut-nyebut siapa ya gitu. Diri saya, oke, saya perkenalkan dahulu, saya Rahmita P. Sunjoyo, saya biasa dipanggil Rahmita atau Mita. Saya psikolog perkembangan anak. Saat ini saya adalah sekretaris dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pendidik PAUD. Di situ ada nomor telepon, ada email address, mungkin Ibu dan Bapak kalau ingin berinteraksi dengan saya terkait dengan kepautan, dengan kompetensi pendidik PAUD, dengan senang hati saya akan bantu di lewat nomor telepon itu ataupun di email. Nah, ini yang saya maksud nih. Saya ingin mengajak Ibu dan Bapak untuk bergerak. Tapi saya masih agak kesulitan untuk bikin slideshow-nya. Sebentar. Ini kenapa saya nggak bisa slideshow ya, Mas Rian? Atau dibantu dari kami di sini, Bu? Boleh deh untuk untuk videonya dibantu oleh Mas Rian ya. Kalau gitu saya stop sharing di sini dulu dari Mas Rian ya. Ya, baik. Oke, baik. Ya, nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, sekarang silahkan siapkan badan kita dulu. Posisi duduk yang asik, yang enak, yang ibu-ibu dan bapak bisa bergerak sedikit. Saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak bergerak dengan lagu disco, tapi tahun 70-an. Ya Allah, jauh banget ya. Mungkin di sini ada guru-guru yang, ya Bu, saya baru lahir, mungkin akan bilang begitu. Atau ada yang kelahiran 90-an, ya ampun lagu kayak apa gitu. Nggak jadi masalah. Let's go back into the
isn't it? Oh, we need the strobe lights. Oke, baik. Nah, udah agak hangat ya Ibu dan Bapak? Lumayan, duduk sebentar agak keringat-keringat. Disco time. Let's go back into the... Mas Rian boleh dimatikan saja. Oke, bisa kembali saya yang share screen atau dari sana aja nggak apa-apa deh. Dari Mas Rian aja lanjutkan ya. Oh, baik, Bu. Oke, baik. Ya, slide berikutnya. Mas Rian atau Mas Dia? Oke. Nah, kita ulang lagi judulnya. Tepat asuh anak tangguh, salah asuh anak rapuh. Nah, agak berima ya kata-katanya, dan insya Allah memang seperti itu. Kalau kita bisa memberikan pola asuh yang tepat, insya Allah anak menjadi tangguh. Tapi kalau salah asuh, wah bahaya ini. Anak-anak bisa menjadi rapuh. Lanjut. Nah, ada kata-kata rumah sekolah pertamaku, orang tua pendidik pertama dan utamaku. Qadarullah, kita kena pandemi, hal ini bisa kita rasakan kembali. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sibuk, apalagi orang tua bekerja, sibuk pergi bekerja, anak-anak kita taruh di sekolah. Kita udah serahkan aja sekolah. Dah belajarnya di sekolah. Tapi tiba-tiba datang pandemi COVID-19 ini, dan semua harus ada di rumah. Anak-anak di rumah, ibu dan bapak nggak ke kantor. Jadi semua bareng-bareng nguplek di rumah. Nah, akhirnya kita jadi bisa mengingat lagi. Oh iya ya, rumah itu adalah sekolah pertama. Sekolah pertama siapa? Sekolah pertamanya bagi anak-anak. Jadi bagaimana kita menyiapkan rumah menjadi sekolah buat anak-anak kita. Dan orang tua pun juga diingatkan bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Dalam situasi ini mau tidak mau, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bu Nova, waduh banyak deh kejadian stresnya lah, ngedadak jadi guru itu ternyata agak-agak gimana begitu ya, ternyata penuh dengan strategi-strategi yang ternyata juga nggak selalu cespleng begitu ya, tiba-tiba mau melakukan ini ternyata nggak berhasil dan lain sebagainya. Tapi tidak menjadi masalah, kondisi yang seperti ini harus menjadi cara buat kita mencari celah. Saya sebetulnya Mas Rian dapat slide-nya, bukannya revisi ya, tidak apa-apa. Sebetulnya di slide sebelum ini saya menampilkan screenshot dari WA teman SMA saya. Dia bapak-bapak, dan dia mengatakan bahwa saya menemukan banyak hal positif dengan adanya pandemi ini. Yang saya garis bawahi adalah saya jadi punya banyak waktu untuk nemenin anak belajar, nemenin dia main, nonton TV bareng, ngobrol bareng, itu menjadi kesempatan yang sangat berharga. Buat saya itu sesuatu yang sangat cantik sekali, dan saya pikir mudah-mudahan ayah dan bunda, ibu dan bapak sekalian itu juga selalu bisa mengambil sisi bahagia, sisi positif dari kondisi ini. Kalau kita udah langsung mikirnya yang susah, mungkin menjadi susah juga gitu ya. Oke, boleh lanjut Mas Rian. Nah, ibu dan bapak, ayah dan bunda, ketika mengikrarkan diri untuk menjadi suami istri, itu pasti sudah punya bayangan, waduh, pokoknya senang banget ya aku punya anak, gitu ya. Dan pasti udah punya cita-cita. Anak saya harus soleh, anak saya harus takut dengan Tuhan, harus beragama, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga harus sekolahnya yang paling oke. Sekolahnya harus setinggi mungkin. Jadi saya ingin punya prestasi pendidikan yang baik,
secara individu juga menjadi anak yang soleh dan lain sebagainya. Nah, itu kan itu selalu menjadi cita-cita. Berbeda barangkali dengan kalau orang tua itu orang tua itu terpaksa dalam tanda petik untuk menikah. Jadi mungkin udah nggak kepikir dulu, ini anak lahir aja udah untung deh, atau aduh kalau bisa anak ini nggak usah lahir dan sebagainya gitu ya. Tapi kita berbicara di dalam koridor keluarga yang secara umum saja, pasti setiap keluarga ingin anaknya menjadi seseorang yang baik. Nah, sekarang cuma dipikir langkah selanjutnya adalah bagaimana ya caranya, gitu kan? Oke, lanjut Mas Rian. Mas Rian atau Mas Tio? Oke. Nah, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak membedah tentang tepat asuh. Tadi kalau kalimatnya adalah tepat asuh berarti pengasuhan. Maka apa yang dimaksud dengan pengasuhan itu sendiri adalah sebuah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, sosial emosional, intelektual, dan spiritual sejak anak dalam kandungan sampai dewasa. Jadi di dalam pengasuhan itu harus ada interaksi. Interaksinya antara siapa? Antara orang tua dan anak. Orang tua di sini kita lanjutkan ke siapa? Orang tua dan anak. Orang tua ini tidak selalu hanya ayah dan ibu saja. Tetapi ada kakek, nenek, eyang, kakung, eyang putri, ada paman, bibi, om, tante, bude, pak de, pak le, ya, semua mak tuo. Nah, itu adalah orang-orang yang berkontribusi terhadap proses pengasuhan itu sendiri dan juga si anak. Nah, untuk menjadi pengasuhan ini menjadi tepat, maka orang tua dan si anak ini harus memiliki hubungan yang sehat dan berkualitas. Dia harus sehat dalam hubungannya. Tadi Bu Nova juga sudah menyampaikan situasi seperti ini agak tidak nyaman, tapi banyak sekali tools-tools yang disampaikan oleh Bu Nova untuk membantu orang tua agar dia bisa membangun hubungan yang sehat dan juga hubungan yang berkualitas. Pengasuhan ini adanya di mana? Di setiap tempat di mana interaksi itu terjadi, maka di situ harus terjadilah proses pengasuhan. Jangan salah, Ibu dan Bapak, Bu Guru di sekolah pun proses pengasuhan itu harus ada. Bukan kita hanya sekedar mendidik saja, tetapi kita juga melakukan pengasuhan. Kapan pengasuhan itu akan dilakukan? Udah di setiap saat. Dari mulai dalam kandungan, proses pengasuhan itu harus sudah terjadi. Ketika seorang ibu didapatkan informasi dari dokternya, oh ya ibu sudah janinnya sudah berumur X minggu. Nah, itu di situ sudah langsung muncul. Oh iya, saya harus merawat anak saya. Oh iya, saya harus makan yang bergizi. Oh iya, saya kondisi emosinya harus terkendali. Oh iya, suami saya harus menjadi suami siaga dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka untuk bisa memberikan proses pengasuhan yang baik sejak dalam kandungan sampai dia dewasa nanti. Lanjut. Nah, kemudian kenapa sih pengasuhan yang tepat ini harus dilakukan? Ini dilakukan agar dapat dipastikan bahwa kebutuhan anak untuk kesejahteraan fisik, sosial, emosionalnya itu terpenuhi. Ya, jadi dalam pengasuhan yang tepat itu harus bisa dipastikan kebutuhan anak untuk kesejahteraan fisik dan sosial emosionalnya terpenuhi. Anak terlindungi melalui dia terhindar dari potensi kecelakaan, kondisi bahaya, pelecehan, bullying dan lain sebagainya, itu harus betul-betul terproteksi. Di dalam pengasuhan yang tepat itu harus ada aturan dan harus dipastikan bahwa aturan itu terkendali serta mampu ditegakkan. Pengasuhan tanpa aturan,
tanpa penegakan disiplin itu tidak akan menjadi sebuah pengasuhan yang baik. Dan kemudian di dalam pengasuhan yang tepat, maka akan situasi yang terbangun adalah untuk mendukung agar anak dapat mengembangkan semua potensi dalam dirinya. Lanjut. Nah, tadi sudah apa 5W1H, nah sekarang how-nya. Silakan lanjut. Oke. Mas Rian, saya boleh ganti share dari saya sebentar untuk slide ini. Pertama, kita harus memahami dulu karakteristik dari anak-anak itu sendiri. Ya, sudah pasti saat ini, terutama ibu dan bapak guru di PAUD itu sedang mengasuh, sedang melakukan pendidikan pada anak-anak generasi alfa, anak-anak yang lahir tahun 2010 ke sini. Ya, jadi sudah dipastikan bahwa ibu bapak guru saat ini di PAUD sedang mengajar anak-anak generasi alfa, di mana anak-anak generasi alfa ini dia sudah masuk digital native, dia sudah mungkin juga techno savvy, sangat-sangat well informed dengan teknologi, ya, dan dia bisa sangat inovatif dan transformatif. Foto yang saya tampilkan ini ada ceritanya. Ini foto teman saya, dia sekarang usianya tepat 10 tahun, karena dia lahir pas 2010. Nah, ketika dia kelas 2 SD, kelas 2 SD, itu dia sudah sangat-sangat fasih menggunakan handphone dan dia bikin konten-konten di YouTube. Anaknya kalau ketemu amat sangat pemalu. Tetapi kalau dia sudah ada di depan kamera, Masya Allah, sangat-sangat, "Hai guys, aku sedang bla 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 bla." Buat saya sangat menarik sekali. Jadi itu memang sangat ciri dari generasi alfa. Hal-hal yang menarik lagi dari generasi alfa ini adalah dia diprediksikan akan menjadi generasi yang paling terdidik. Dia akan punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Ya. Kemudian juga karena dia mendapatkan pendidikan yang sangat baik, insya Allah dia akan juga hidup menjadi orang yang sejahtera. Generasi yang paling sejahtera ada di generasi alfa. Ya, jadi dia terdidik, terus kemudian dia sejahtera. Cara berpikirnya itu juga sangat terbuka dan anak generasi alfa ini sangat bergantung pada teknologi. Dia sangat bergantung pada gadgetnya. Sehingga nanti kita harus tahu hal-hal apa saja yang kita harus miliki untuk kita berikan kepada anak supaya dia bisa menggunakan itu dengan baik, ya. Nah, itu adalah saya agak di depan dulu generasi alfa, terus kemudian ada generasi Z, ada generasi Y. Gen Y ini yang disebut milenial, ya. Kalau generasi alfa itu centennial. Nah, sebetulnya di generasi Y ini ada orang penting loh yang saya bisa masukkan, tapi saya agak khawatir nanti saya dimarahin lagi gitu ya. Jadi ya sudah, saya ambil aja contoh yang paling agak heboh adalah Ariel. Tidak perlu dicontoh sikapnya atau apapun, tetapi ini adalah contoh orang-orang generasi Y. Nanti ibu dan bapak bisa baca karakteristik-karakteristiknya. Karena dimulai dari generasi Y ini, dia menjadi digital native. Digital native itu artinya dia sudah hidup dengan kondisi ada teknologi, gitu. Generasi X, generasi baby boomers itu teknologinya baru, jadi dia masih baru belajar. Jadi kalau misalnya masih ada, kalau sekarang orang sudah sangat familiar,
dikirimin email nggak marah gitu ya, berarti dia sudah bisa memahami pentingnya dikirim undangan melalui email, itu sudah biasa dan dia sudah nyaman, berarti dia sudah bisa mengikuti karakteristik dari generasi-generasi ke depan. Tapi kalau misalkan dia masih kok nggak sopan kirim undangan pakai email, dikirim dong pakai surat ke pos atau dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ciri-ciri dari generasi yang agak belakang nih, baby boomer sama generasi X begitu ya. Jadi masing-masing generasi itu akan menjadi khas sekali. Makanya kita bisa bayangkan kalau kita sebagai pendidik kita datang dari generasi X. Yang kita hadapi adalah generasi alfa. Wah, itu pasti akan sangat heboh. Maka penting bagi kita untuk beradaptasi. Semua ini harus beradaptasi. Generasi alfa itu biasanya lahir dari generasi orang tuanya adalah generasi Y. Ya, seperti itu. Ini sedikit penjelasan terkait dengan karakteristik dari generasi-generasi itu. Berikutnya adalah setelah kita memahami. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi, Bu Mita. Masya Allah, tunggu. Oke, saya agak ngebut saja. Ya, setelah kita pahami ciri-ciri dari karakteristik dari anak-anak kita harus pahami juga adalah pola asuh. Ada 3 pola asuh yang sangat familiar di kita, tapi kembali, kalau untuk tepat asuh, maka pola asuh demokratis itu akan menjadi hal yang terbaik, karena di situ ada diskusi, ada bimbingan, ada kontrol, anak mendapatkan kesempatan untuk berbicara, anak juga diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, setelah tadi generasinya, seperti apa ciri-cirinya, jenis dari pola asuh, dan kemudian ada 4 keterampilan yang harus dimiliki di abad 21. Saya pikir Ibu dan Bapak yang sudah mengikuti webinar ini bolak-balik pasti ketemu ya informasi tentang harus bisa berkomunikasi, kolaborasi, kritis dalam berpikir, dan kreatif. Jadi saya tidak akan. Nah, yang saya akan tarik adalah setelah tepat asuh tentu anak tangguh. Anak tangguh itu cirinya dia harus mandiri, adaptif, banyak akal, gigih, berani, dan digital literacy. Saya ingin menggarisbawahi yang paling bawah nih karena waktu saya sangat sempit. Tadi Ibu dan Bapak tahu anak-anak yang sedang kita didik di PAUD itu adalah anak-anak generasi alfa, techno-savvy banget, digital native, maka digital literacy harus jadi kemampuan yang kita siapkan. Ibu dan Bapak harus memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman kepada anak agar dia tahu bagaimana mengakses, bagaimana memahami, bagaimana menganalisis, dan bagaimana menggunakannya. Tadi Bu Nova di slide-slide terakhir memperlihatkan link-link tentang kalau mau searching ini hoax atau tidak, itu adalah dalam rangka untuk digital literacy. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru untuk membekali anak-anak kita. Ini tugas kita, ya ibu-ibu multitasking, dalam pengasuhan yang oke, pelibatan ayah itu menjadi penting. Kita harus bikin tim yang kompak, harus bisa jadi panutan. Ya. Kita harus bisa mengasihi, mencintai, rumah harus hangat, sikap tenang, memberikan stimulasi yang baik, mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak, dan harus terus mau belajar. Jadi orang tua itu nggak ada sekolah khusus, tapi kita harus mau belajar. Ketemu dengan komunitas orang tua, rajin ikut kegiatan parenting, itu adalah cara kita untuk belajar bisa menjadi orang tua yang baik. Oke, mungkin itu teman-teman, Ibu dan Bapak sekalian, Ayah dan Bunda.